Jadi world best halal tourism destination dan world best halal honeymoon destination, dan itu semuanya membuat kita meledak. Begitu saya pulang, satu-satunya menteri yang langsung juga kontak saya, Tovan, kamu harus temenin saya bicara di Metro TV pada saat itu. Kekuatan daripada Lombok, kekuatan daripada masyarakat itu ada berbicara dengan kekuatan dia kepada ilahi. Pak Menteri, saran saya yang pertama kali dilakukan berdasarkan pengalaman saya ketika saya sholat Jumat di Mandalika, itu hanya cuma ada musola kecil saat itu. Saya usulkan Pak Menteri, kita bangun masjid Mandalika, saya bilang, yang punya dua fungsi. Satu fungsi adalah berbicara tentang sebagai tempat ibadah, fungsi kedua sebagai tempat wisata. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Pantaslah sekian Menteri Pariwisata itu nggak mau lepas dari Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ini, Mas. Sekian Menteri ini ya Bang Opan dampingi kan. Masya Allah. Ada 3. Alhamdulillah. Ada 3 yang sudah ini. Ya memang kita semua memiliki kelebihan masing-masing. Semua memiliki ciri khas masing-masing gitu. Nah, dari ketiga menteri ini, dari yang Bang Opan ini, hal-hal yang unik menurut Bang Opan selama mendampingi mendampingi 3 menteri ini, hal-hal yang perlu diketahui publik apa saja sebetulnya? Soalnya gini, saya mendampingi itu 2 menteri, yaitu Arief Yahya sama Sandiaga Uno. Yang Wisnu Tama ini justru saya menjadi boleh saya katakan nah istilahnya itu gini, saya itu adalah pengkritiknya Wisnu Tama. Wah, ambil bagian di luar. Benar-benar di luar. Wisnu Tama. Saya sudah bilang ya. Nah, saya mau ceritakan. Semua ini saya coba ceritakan orang-orang. Oke? 3 hal ini. Saya di 3 orang ini saya punya cerita dan kesan yang mendalam di 3 orang ini. Boleh ya? Ya harus. 1, Arief Yahya. Pak Arief Yahya. Di Arief Yahya, saya tahu beliau menjadi Menteri Pariwisata ketika saya berada di dalam perjalanan pulang ke Lombok pada saat itu ketika mengurus pekerjaan saya lah gitu. Nah, begitu saya datang, saya cari informasi, akhirnya saya dapat kabar lah ya. Nah, waktu itu saya juga menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat di tahun 2014 pada saat itu. 2014. Oke. Lalu saya cari cara nih, gimana cara bisa ketemu sama, karena saya tahu benar menjadi Ketua Badan Promosi harus dekat sama Menteri Pariwisata, nggak bisa tidak dekat, ya. Betul. Nah, saya cari cara, akhirnya dekat, ya kan? Akhirnya dekat. Saya bilang, saya perkenalkan diri saya sebagai Menteri, sebagai Ketua Badan Promosi. Kemudian berkomunikasi, dengan baik. Terus saya berpikir begini, saya ketika dekat dengan seorang Arief Yahya, saya harus tunjukkan prestasi, saya bilang. Sebagai badan promosi, dan saya tahu betul ketika saya diberikan amanah menjadi badan promosi, saya harus menjadi badan promosi yang paling baik di seluruh Indonesia. Progresif, ya kan. Nah, lalu alhamdulillah kita sudah mencanangkan pariwisata halal pada saat itu. Nah, pariwisata halal. Dan ketika dalam proses perjuangan pariwisata halal, saya laporan ketika sudah semuanya itu tinggal beliau itu tinggal ngegas di level nasional aja. Nah, saya butuh powernya beliau untuk memastikan perjuangan halal ini bisa menggema di seluruh Indonesia. Wow, eksternalitas ITB ini. Iya, betul. Jadi di situ saya pastikan Pak Menteri mendukung kita. Nah, alhamdulillah Pak Menteri menyambut itu. Satu hal yang membuat saya bangga pada saat itu adalah ketika dia bilang WA saya langsung, Tovan, kamu harus update saya terkait perjuangan kita di pariwisata halal setiap hari direct ke saya. Wah, itu dia. Bypass langsung ada. Saya udah waduh, bisa bilang luar biasa ini kan. Ya udah, saya kerjakan bersama kawan-kawan di BPPD pada saat itu, kerja sama semua pihak, saya laporan sama TGB, Pak Gubernur pada saat itu juga. Alhamdulillah kita diundang ke Abu Dhabi. Ya kan? Diundang ke Abu Dhabi. Saya belum ada punya pemikiran tentang masalah akan jadi juara, nggak ada. Tapi yang paling penting adalah salah satu target saya kita masuk dalam nominasi gitu. Wah, target rendah dulu. Iya, target rendah dulu nominasi ya kan. Kita pergi ke Abu Dhabi dan seperti yang kita ketahui, Lombok mengejutkan dunia, menghantam Malaysia, menghantam Turki, menghantam Singapura, menghantam Thailand. Jadi world best halal tourism destination dan world best halal honeymoon destination, dan itu semuanya membuat kita meledak. Begitu saya pulang, satu-satunya menteri yang langsung juga kontak saya, Tovan, kamu harus temenin saya bicara di Metro TV pada saat itu. Jadi highlightnya Kemenpar RI saat itu adalah NTB.
NTB. Iya, wisata halal. Karena prestasi itu. Jadi beliau sama saya live di Metro TV dan kita diskusi tentang masalah itu. Itu salah satu momentum di mana seorang Arif Yahya itu memberikan dorongan yang sangat luar biasa bagi pariwisata Nusa Tenggara Barat pada saat itu. Betul. Ya, nah. NTB di mana-mana berkibar. Ya, betul. Nah, terus ya, itu salah satu kesan saya. Ya. Terus di tahun 2016, setelah 2014, 2015, 2016, saya diminta sama Arif Yahya untuk masuk di timnya beliau di tim 10 destinasi pariwisata prioritas sekaligus PIC Mandalika. Disitulah mulai dibangun Mandalika setelah bertahun-tahun di terbengkalai. Betul. Salah satu momentum yang momen yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika seorang Arif Yahya, Menteri Pariwisata saat itu, challenge saya di rapat bersama beliau. Dia tanya sama saya, Van, kamu akan melakukan apa pertama kali di Mandalika? Wah, kalau nggak siap betul. Mas Yusron bisa bayangkan semuanya itu ada di putih ya, dan beliau tanya langsung. Betul. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali di Mandalika sebagai PIC Mandalika? Apa yang saya jawab? Saya bilang kira-kira apa nih yang bisa menghentakkan seluruh ruangan itu? Saya bilang dulu, Pak Menteri, Lombok itu bumi 1000 masjid. Kedua, Lombok itu masyarakat Mandalika sudah terlalu sering dibohongi terkait akan dibangunnya Mandalika saat itu. Kekuatan daripada Lombok, kekuatan daripada masyarakat itu ada berbicara dengan kekuatan dia kepada ilahi. Pak Menteri, saran saya yang pertama kali dilakukan berdasarkan pengalaman saya ketika saya sholat Jumat di Mandalika, itu hanya cuma ada musola kecil saat itu. Saya usulkan Pak Menteri, kita bangun Masjid Mandalika, saya bilang, yang punya 2 fungsi. Satu fungsi adalah berbicara tentang sebagai tempat ibadah, fungsi kedua sebagai tempat wisata. Oke, dia bilang Pak Arif Yahya, oke Tovan, kamu rapat sekarang sama BUMN, kamu rapat sekarang sama ITDC. Saat itu, sore itu saya langsung berangkat, saya rapat waktu itu di Hotel Kempinski di Jakarta. Rapat bersama pihak ITDC sama BUMN, ya kan? Rapat di situ akhirnya diputuskan. Masjid itu dibangun di tempat yang sekarang ini. Lalu ketika dalam proses pembangunan sudah oke semuanya, kami datang ke TGB lalu meminta beliau untuk menamakan masjid itu yang namanya Nurul Bilad Mandalika. Itu dengan Arif Yahya. Oke, tar dulu Bang Opan. Seru sekali ini, saya baru tahu di sejarah. Berapa kali sholat di situ? Ternyata baru ketemu konsep. Ini kita bukan berbicara dasar saja Bang Opan. Dengan penjelasan Bang Topan seperti itu. Jadi ini konsep menurut saya sangat membumi, sangat betul-betul fondasi masyarakat yang ada di sini. Sehingga sang menteri pun tidak berpikir 2 kali. Langsung, itu hebatnya Arif Yahya. Wah, ini he is one of the strong leader minister of tourism that I ever known. Yang luar biasa. Sekarang kita tahu ternyata ini yang di Nurul Bilad ada orangnya ternyata di sini. Ini yang pertama. Nah, berikutnya dengan beliau. Oke. Anggaplah sambil minum dulu. Boleh. Sambil minum dulu, santai. Ini minuman spesial dari Pak Yusron, ini luar biasa. Siap, hangat Bang Pan. Luar biasa. Oke. Kedua dengan beliau. Oke. Kalau dikenal Arif Yahya, saya pikir banyak ya, yang salah satunya. Sekarang saya ingin nginjak ke Wisnu Tama. Oke. Ini yang menteri berikutnya ya. Wisnu Tama. Saya tahu di podcast ini mudah-mudahan didengar sama beliau. Saya salah satu pengagumnya Wisnu Tama loh. Iya, saya juga termasuk karena saya bergerak di bidang TV, beliau ada di situ. Keren beliau. Salah satu yang membuat saya kagum karena juga dulu saya adalah seorang event organizer. Oh iya. Nah, seorang event organizer di mana salah satu bagian tanggung jawab saya dalam setiap event itu adalah sebagai show director. Nah, show director dari sebuah event itu alhamdulillah lah saya harus ada di situ ya. Saya alhamdulillah saya SEA Games, MTQ nasional, itu bagian kerjaan saya. Nah, saya melihat bahwa Wisnu Tama ini adalah sosok anak muda, ya kan? Anak muda, profesional muda yang memang menggeluti tangan dingin di dalam menciptakan sesuatu, mengkreasikan sesuatu. Program-program TV-nya pun
terlepas dari pro kontra rugi untungnya, tapi dia bisa menjadi mercusuar itu program TV, ya kan? Betul. Ya, itu maksud saya itu. Jadi ketika saya mendengar dia ditunjuk oleh Pak Jokowi, jadi menteri saya langsung waktu itu saya diminta oleh media nasional, ditanya oleh media nasional, apa harapan Pak, apa harapannya TR ini? Menitip pesan langsung. TR terhadap isu utama ini, bagaimana prediksinya? Saya katakan bahwa saya optimis dengan hadirnya isu utama, itu akan membuat Kementerian Pariwisata itu akan menjadi luar biasa lagi dengan portofolionya beliau yang demikian luar biasa itu. Oke? Nah, saya kemudian saya tidak pernah ketemu langsung sama dia, nggak pernah. Sejak menteri sampai saya nggak pernah ketemu. Serius, nggak pernah. Gitu apa ya? Nggak pernah. Tapi saya berkomunikasi lewat WA, lewat itu segala macam berkomunikasi. Kita saling follow di Instagram, ya kan? Lalu kita berkomunikasi tentang banyak isu-isu strategis. Nah, di beberapa titik saya berbeda pendapat sama dia. Nah, contohnya, ketika berbicara tentang wisata halal misalnya, wisata halal, saya melihat bahwa beliau pada saat itu memiliki banyak pertimbangan sekali untuk, boleh saya katakan agak ragu terkait daripada wisata halal ini. Mungkin pertimbangan beliau terkait pengertian, pemahaman yang masih sensitif begitu. Tapi it's okay. Tapi saya memberikan masukan kepada beliau tentang wisata halal pada saat itu. Padahal ini melanjutkan dari menteri. Ya, menteri sebelumnya. Dan perlu diingat, ini merupakan arahan juga dari Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, ya kan? Tentang wisata halal ini. Nah, tapi rupanya beliau kurang merespon itu, ya. Kemudian saya cek juga di Renstra, tidak ada isu wisata halal dari kementerian. Saya bilang, wah ini saya pertanyakan, ya kenapa gitu kan? Kenapa gitu kan? Itu satu. Terus yang kedua, isu yang kedua adalah ketika itu zaman pandemi. Nah, zaman pandemi itu saya memberikan masukan beberapa hal terkait bagaimana kita pariwisata ini menghadapi pandemi ini. Ketika belum masuk itu para yang tertular pandemi pada saat itu awal-awal itu ya kan? Kalau salah waktu itu dari Jepang lah, dari mana lah yang akan masuk ke Indonesia pada saat itu. Nah, saya sudah katakan, Mas Menteri, tutup ini dulu, Mas. Perjuangkan tutup border. Saya bilang jangan dulu, saya bilang. Karena rupanya mungkin banyak sekali kendala di sana sehingga tidak terjadi, ya kan? Tetap terbuka, malah bikin promosi besar-besaran. Itu. Saat itu. Saya bilang ini orang lagi sedang, kita masih beradaptasi kan, belum tahu apa-apa kita nih. Nah, salah satu itulah yang mengilhami saya menulis buku Protokol Destinasi. Oh, wow, baru ketemu. Yang ditulis. Jadi ketika saya melihat, saya merasa bahwa saya penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Pak Menteri, saya kemudian berinisiatif menulis buku Protokol Destinasi. Dan alhamdulillah buku itu diterbitkan oleh penerbit terkemuka di Indonesia. Yang bukunya ada di toko-toko buku terkemuka di Indonesia. Sebutin aja, nggak apa-apa. Diterbitkan oleh Alex Media, Kompas, Gramedia, dan bukunya ada di Gramedia. Ada di Gramedia. Tinggal googling aja Protokol Destinasi, di situ ada. Nah, satu-satunya buku yang menurut saya bisa menjelaskan secara lengkap terkait bagaimana apa yang dilakukan oleh pariwisata ketika bicara tentang survive di pandemi itu. Saya jelaskan di situ. Ini yang saya katakan bahwa bentuk saya untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau pemegang kebijakan secara elegan, kalau menurut saya, secara nyata gitu. Ini loh buku kita nih, Pak. Silahkan Bapak lihat. Referensinya adalah A, B, C, D. Silahkan Bapak lihat. Walaupun di awal belum nyambung tapi ternyata nggak berhenti di situ, nggak memberikan kontribusi. Jadi di pandemi itu saya menulis buku itu sekitar hampir 3 minggu. Kemudian saya diambil oleh Kompas Gramedia. Jadi jangan bicara saya bayar buku ya, nggak ada. Jadi penerbit yang yang meminta saya untuk menulis buku itu, dan kemudian beliau kawan-kawan di sana yang menerbitkannya begitu. Jadi tidak ada bayar-bayaran. Jadi benar-benar itu murni karena mungkin penerbit melihat saya memiliki naskah buku yang up to date pada saat itu. Dan mohon maaf, belum ada. Ini belum ada. Ini yang pertama. Ini nggak ada lagi. Ke pariwisata. Ada lagi. Jadi saya tahu. Alhamdulillah saya sampaikan juga. Inilah menurut saya yang saya sampaikan kepada Pak Wisnu Tama pada saat itu, Pak Menteri.
ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kementerian gitu, ya kan? Nah, selanjutnya di dalam perjuangannya tentunya banyak hal-hal yang saya juga memberikan masukan juga, termasuk masalah bagaimana konsep saya kurang sependapat ketika ada rencana beliau pada saat itu ingin meng-hire konsultan dari asing untuk membangun pariwisata. Saya bilang bukan kita resisten terhadap asingnya, tetapi saya yakin banyak kawan-kawan yang berikanlah kesempatan kepada kawan-kawan kawan-kawan kita di Indonesia ini ya untuk bisa juga membangun menjadi bagian daripada konseptor pariwisata Indonesia. Disitulah saya menemukan istilah nasionalisme pariwisata. Ini dia nih, tepat banget dengan judul. Iya, jadi pada saat itu kalau nanti Mas Yusron lihat googling di mana-mana Taufan Rahmadi Wisnu Tama nasionalisme pariwisata, nah itu ada tuh tulisan-tulisan saya yang menyangkut itu. Artinya apa? Saya ingin memberi masukan kepada Pak Menteri, Mas Menteri Wisnu Tama pada saat itu, ayo Pak Menteri, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama melakukan sinergi, bagaimana membangun pariwisata ini secara bersama-sama, ya kan? Dengan spirit nasionalisme pariwisata. Kolaboratif pokoknya nggak berhenti ya. Nggak berhenti, gitu. Bang TR nggak berhenti, hanya cukup memberikan masukan, ternyata ya outputnya ini juga. Jadi saya, terus endingnya, saya sama Pak Wisnu Tama, saya sampaikan ketika beliau sudah tidak menjabat lagi, saya sampaikan minta maaf. Wah, sampaikan minta maaf ya? Ya, sampaikan minta maaf. Ya, sampaikan minta maaf. Waktu itu, Mas Menteri, saya minta maaf kalau misalnya pada saat Mas Menteri dulu menjabat, saya banyak mengkritik Mas Menteri. Tapi percayalah Mas Menteri, tujuan saya adalah untuk kebaikan, dan saya harapkan pertemanan kita, silaturahmi kita tidak terputus gara-gara itu. Dan beliau sangat berjiwa besar. Beliau justru mengatakan, ya udah kalau kita ketemu segala macam ya. Setelah kemarin ketika saya ke Jakarta, saya sempat untuk bertemu, cuma ke beliau pada saat itu belum ketemu aja kita nih. Gitu. Jadi artinya saya ingin juga menjelaskan kepada kawan-kawan di sini, bicara tentang kritik-mengkritik itu biasa. Ya, biasa udah, jangan baperan. Alergi, bro. Biasa aja udah. Jadi biasa, tapi ingat, koridor kita adalah koridor untuk kebaikan, koridor kita dengan santun. Bukan kita maki-maki orang, enggak usah maki-maki orang, enggak ada guna, ya kan? Ya kita kan tujuannya agar kita saling melengkapi. Saya juga tidak sempurna. Mas Yusron, Pak Menteri juga, kita manusia biasa. Ya, ada lebih kurangnya, tapi intinya adalah ketika berbicara pariwisata, apa yang menjadi masukan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak diterima juga nggak apa-apa. Ya udah santai aja gitu. Santai aja dan terus tetap memberikan kontribusi masukan. Betul. Ini yang penting. Jadi bukan hanya karena nggak didengar nih sama penting nih. Jadi pelajaran yang kita ambil nih bukan berarti kita hanya oposisi berada di luar barisan kemudian kita kerjaannya mengkritik. Tapi Bang Taufan memberikan kontribusi. Justru di situ memberikan, ada bukunya ya. Iya, ada bukunya. Ini bisa dicek sendiri. Terus saya lanjut lagi nih. Setelah periode Wisnu Tama, masuklah periode Sandiaga Uno. Periode Sandiaga Uno. Pada saat sebelum jadi menteri, saya itu jubirnya Sandiaga Uno bidang pariwisata, ya. Jadi kita sudah mempersiapkan program-program semuanya. Jadi menteri, ya. Jadi menteri. Kayaknya jadi giroh yang kemarin disusun waktu nyapres itu tuh balik lagi. Iya, kira-kira gitu, ya. Artinya ketika beliau jadi menteri sebenarnya saya sama Mas Menteri Mas Sandi ini sudah sering berkomunikasi terkait konsep-konsep pariwisata. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun seperti itu, ya kan? Menjadi partner beliau dalam berdiskusi. Nah, apa yang saya dapatkan dari seorang Sandiaga Uno? Satu, bahwa perbicaraan tentang membantu beliau untuk bisa terobosan-terobosan daripada kebijakan pariwisata di kala pandemi. Karena masih pandemi pada saat itu, ya. Nah, terus kita sama-sama berdiskusi sehingga mungkin bisa dilihat beberapa kebijakan-kebijakan yang keluar dari Kementerian Pariwisata merupakan bagian daripada kolaborasi, merupakan bagian daripada urung rembuk bersama kita semuanya, ya kan? Itu satu. Yang kedua adalah yang momen yang baru-baru ini adalah ketika beliau berbicara di forum sidang umum PBB. Iya, betul. Nah, itu yang saya bilang, Mas Menteri, bisa bilang ini ketika Mas Menteri, salah satu prestasi yang Mas Menteri bisa lakukan sebelum ini adalah nanti ketika dunia mengakui benchmark pariwisata kan dunia, ya. Betul.
ketika dunia mengakui tentang bagaimana kinerja seorang Menteri Pariwisata, Sandiaga Salahuddin itu. Ya. Dan terbukti PBB memberikan kehormatan kepada seorang Sandiaga Salahuddin Uno untuk berbicara di forum itu terkait apa? Kebangkitan pariwisata Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa bangkit, cara-caranya, strategi-strateginya. Itu dijelaskan oleh seorang Sandiaga Salahuddin di forum dunia. Dan itu menjadi satu-satunya Menteri Pariwisata yang berbicara di forum sidang umum PBB itu. Ya, jadi itu merupakan menurut saya merupakan milestone yang tidak mudah dan itu dilakukan oleh seorang Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, yang membuat saya terharu adalah ketika bahwa dalam perjuangan itu memang membutuhkan sebuah proses. Dalam perjuangan itu memang membutuhkan kerja keras. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menjaga istiqomah kita di dalam perjuangan itu. Jadi tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi keraguan. Ya, ketika kita kita mampu mendapat pengakuan dunia itu. Ya, di antara semua Menteri Pariwisata di seluruh dunia, hanya seorang Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, yang mendapat kesempatan untuk proven di hadapan dunia tentang bagaimana berhasil membangkitkan pariwisata kita. Itu. Wah, ini apa ya, sebuah catatan dalam satu periode kepemimpinan presiden. Itu memang langka. Langka. Ini seorang menteri. Kalau presiden punya jadwal tahunan tapi untuk menteri ini sangat luar biasa. Dan di situ Bang Topan ikut memberikan kontribusi. Alhamdulillahnya kita menjadi bagian daripada perjuangan lah. Kita barisan perjuangan lah. Barisan pejuang lah kita. Pejuang lah kita. Kalau menjadi barisan pejuang ada di depan. Alhamdulillah. Wah, kesan yang mendalam buat dari Pak Menteri saat ini. Jadi Bang TR ini udah komunikasi udah cukup dekat berarti ya. Memberikan masukan, kritikan. Kan udah udah kakak adik lah kalau kita. Gini, saya itu tadi, saya memang mendudukkan diri saya selalu berada di dalam posisi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Nah, salah satu yang membuat saya berkesan itu adalah begini, yang paling besar. Waktu itu saya ulang tahun. Saya ulang tahun, saya tiba-tiba tengah malam itu ditelepon sama ajudannya Mas Andi gitu. Ada apa? Saya belum sempat buka, kan ketiduran. Jadi, apalagi mikirin mau kejutan apa nggak ada ya? Nggak ada gitu. Ya kan? Gitu. Saya bukalah video, dikirimin video. Nah, itu video tentang apa? Jadi bayangkan saja, saya baru bangun tidur pada saat ulang tahun. Saya dikirimkan video. Video itu adalah ucapan seorang Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Di belakangnya bendera Kementerian Pariwisata resmi, ya kan? Video resmi yang mengutarakan bahwa dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabat saya, saudara saya Taufan Rahmadi, yang insya Allah, yang ini menteri loh bilangnya, bukan saya. Nanti bisa dicek di YouTube saya. Kita spill dikit nanti. Di YouTube saya lihat. Nah, artinya gini, yang insya Allah akan menjadi Menteri Pariwisata masa depan. Amin. Nah, ini bukan saya bicara. Saya juga tidak pernah tahu seorang Sandiaga Uno bicara seperti itu tentang saya juga kaget. Dia kan memiliki penilaian, artinya gini. Saya berusaha ketika bicara ini kepada Mas Susron, saya dudukkan nanti saya jangan sampai terkesan dia atau sombong. Saya ingin menjelaskan kepada Mas Susron bahwa itulah Sandiaga Uno. Itulah Sandiaga Uno ketika memberikan kejutan kepada saya, hal yang paling berkesan. Bukan dia mengatakan Menteri Pariwisata aja, bukan. Tapi menurut saya itu adalah penghargaan. Penghargaan bahwa ketika saya ini I'm nobody lah. Ketika seorang menteri, apalagi calon wakil presiden dulu memberikan khusus pada saat itu video untuk memberikan saya ucapan selamat ulang tahun dengan kalimat seperti itu, dengan background kementerian ini sepertinya menteri ini kok jadi bayangkan aja dia lagi menjabat, masih menjabat, tiba-tiba bilang
Anda adalah Menteri Pariwisata masa depan. Kaget kita jadi kan. Kaget ya. Saya bilang, waduh, Masya Allah. Saya bilang, ya artinya saya mengatakan itulah salah satu momentum yang berkesan. Jadi baik Bapak Arief Yahya, baik Mas Wisnu Tama, baik Sandiaga Uno, saya belajar masing-masing. Kalau dengan Arief Yahya, saya belajar tentang bagaimana menjadi strong leader. Strong leader. Yes, itu luar biasa. Smart leader itu ada di Arief Yahya. Di Wisnu Tama saya bicara tentang bagaimana creativity, itu ada di Wisnu Tama. Ya, terus kalau ketiga, kalau tentang Sandiaga Uno saya bicara tentang humanisme. Ya, humanisme itu ada di seorang Sandiaga Uno. Jadi memang pariwisata, ketika kita belajar, saya termasuk orang yang beruntung. Termasuk orang yang beruntung hingga saat ini, meskipun kampung halaman saya Lombok, ya kan, tapi saya diberi kesempatan untuk berada di level dekat dengan seorang menteri dan punya kesempatan untuk terus berdiskusi dan memberikan masukan terkait bidang yang memang saya anggap passion saya, my blood itu pariwisata. Kita berbicara dokter spesialis ini. Ini dokter spesialis sebegitu dekat ya. Sambil silakan kita minum Bang. Wah, sangat luar biasa. Saya yakin cerita tadi itu nggak akan bisa keluar kalau tidak begitu dekat, tidak begitu makanya saya katakan kakak adik gitu. Artinya apa? Kedekatan itu bentuk penghargaan profesional dari seorang menteri. Bahkan ini ramalan saya. Masya Allah. Ini ramalan saya. Pak Sandi ini memiliki cara pandang terhadap semua perusahaan yang diambil, semua perusahaan yang dibangun dari keterpurukan. Dia memiliki visi ini pasti berhasil. Saya melihat itu Bang. Saya melihat itu ketika dia berucap seperti itu, berarti insya Allah. Amin. Kita boleh berdoa semoga beliau biar Allah yang ngatur. Iya. Beliau menjadi pimpinan di negeri ini. Amin. Dan semuanya bisa juga terjadi. Biar Allah yang ngatur. Iya. Ini motivasi buat sahabat-sahabat Yat Podcast sangat luar biasa. Bang Taufan ternyata membongkar semuanya, dan dari 3 menteri ini ternyata ada. Semua memiliki nilai positif, semua memiliki seperti tagline-nya YS Podcast. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. Oke, ini tagline YS Podcast ini, Bang Taher nih. Jadi seperti itu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.